Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo Sobat Dedi, jumpa lagi. Kita lanjut dengan episode bongkar buku Dedi Berbagi. Kali ini saya mau menyelesaikan serinya Asri dan beberapa buku sisa ya dari Asri yang berhubungan dengan Asri. Salah satunya adalah ya ini ya, kemarin kita banyak cerita buku-buku Asri mulai dari handbook dan lain-lainnya standar. Nah ini sekarang saya waktu itu buku ini adalah Energy Efficient Design for Water System. Jadi ini buku ini memang dibuat untuk saya beli untuk mempelajari mengenai piping ya, pumping, kemudian water system lah gimana. Ada beberapa jenis sistem, ada reverse return, ada direct return. Nah, jadi di sini menjelaskan tipe-tipe daripada sistem ya, ada juga mengenai flow-nya, menghitung flow, kemudian statik dan lain-lain ya. Nah ini dia bukunya. Kita mulai, saya zoom aja supaya lebih. Oke. Nah ini bukunya. Tahun copyrightnya tahun 94 ya, karena ini masih udah cukup lama ya, itu masih tiap engineer juga. Ini waktu itu banyak sekali saya beli buku Energy Efficient Design Water Pump. Oke. Nah isinya apa aja? Ada isinya itu mengenai key topic include fluid flow fundamental and basic design, expansion, contraction, air elimination, ya, buang supaya tidak ada udara dalam sistem diversity, management of part load performance, simplified analysis computer system, variable flow pumping system. Jadi itulah yang ada dipelajari di buku-buku ini ya. Nah, objektifnya ada, ini buku bagus lah. Nah ini menjelaskan sistem daripada source of load, ada source, ada load ya. Sini sumbernya di mana chiller berada. Nah ini bebannya, nah di transmisinya melalui distribusi. Nah ini kalau source itu adalah production load, ini load adalah distribusi load ya. Distribusinya melalui pakai pompa ya. Nah ini introduction konsep, ada berapa macam. Nah ini ya. Sistemnya kalau chill water ya ada source, distribution, part load ya, ada pompa, ada motorized valve, ada two-way valve, ada three-way valve, tergantung daripada sistem yang kita mau pakai. Kemudian ada expansionnya di sini ya, ada expansionnya. Oke. Ini juga bagus. Kemudian ada ilustrasi, tinggal kita ini juga menjadi buku pedoman bacaan saya. Nah ini flow temperatur, sistem direct and reverse. Nah ini ada dua sistem ya. Jadi kalau kita punya sistemnya langsung kayak begini, ini namanya direct ya. Ini reverse, ini direct, ini pakai three way. Kalau ini pakai two way ya. Jadi dia airnya ke sini, langsung ke sini, balik ke sini. Nanti di sini biasanya ada PDV ya, pressure differential valve ya. Itu semuanya umum lah. Nanti ada desain yang nih ya, jadi gambar-gambarnya supaya kita memahami sistem piping yang ada dalam sistem kita. Jadi kita bisa menganalisa kalau kita mengerti mengenai sistem piping di dalam
gedung kita ya. Ini multiple chiller variable flow chill water system ya. Jadi beberapa chiller pakai VSD variable flow, ada secondary, ini ada primary, secondary ya. Ini metodenya. Ya, ada gambarnya jelas. Nah, nanti kita diajarin hitungnya gimana, flow-nya berapa, kapasitasnya. Tapi tentunya kita harus tahu dulu kapasitas loadnya, kemudian kita ambil seleksi, ada redundancy dari macam-macam ya. Ini multiple chiller expansion sampelnya contoh ya. Ini multiple chiller chiller sample contohnya 2 kalau 2 ya kan. Kemudian ini secondary valve-nya. Ya, ini ke load, ini juga ke load ya. Kapan kita pakai secondary primary valve? Nah, di sini dijelasin benefit dan buat apa gitu kan. Boiler, ya ini psychometric. Ya. Sini jelasin ngitung-ngitungnya, rumus-rumusnya. Ya setengah-setengah pusing juga ya. Kita harus mengerti. Nah ini mengenai. Oke. Nah ini contoh mengenai reverse system ya, Bernoulli piping sample mengenai statik ya. Ya ini direct return piping. Nah diagramnya kayak begini. Nah, dia pakai three-way valve ya. Kalau yang reverse itu pakai two-way valve. Nah ini contoh-contohnya. Ini reverse return kayak begini. Bentuk diagramnya. Ya, jadi dari sini pindah ke sini, masuk ke sini, baru ke sini. Pada tadi kan langsung ya. Oke. Ini gambar-gambar biasalah penjelasan yang ya ini friction flow rate ya. Kita tentuin flow rate-nya, nanti ukuran pipanya berapa, kita tentuin friction loss-nya berapa, dapat kita berapa GPM ya. Ini contoh friction loss tabelnya. Kalau kita melihat tabel di sini, oke. Nah, ini diagramnya juga. Dulu kita pelajari lah. Tuh. Boleh tahu per pumping system. Oke, water pumping system. Tadi berapa headnya yang kita harus pelajari, kemudian ini pompa-pompanya, ini kurvanya pompa ya. Oke, ini pelajaran namanya dari ALI, American ASRE Learning Institute ya. Ada mengenai water system, ada mengenai air system, ada 4 kalau nggak salah ya. Yang lainnya itu saya dapatnya pakai belinya karena sudah baru-baru ini pakai e-book ya. Ini masih lama karena dulu kita punya masalah dengan waktu ada masalah dengan piping di kondenser, saya makanya beli buku ini ya. Ini perhitungannya berapa headnya ya. Ya ini contoh-contohnya ya. Oke, kita lanjut aja. Ini ada sampel, seperti biasa ini adalah bongkar buku yang saya punya ya. Aduh, ini oke. Itu salah satu buku yang masih kemarin ketinggalan ya. Oke, kita cari lagi buku yang asli lagi. Nah, ini lama banget nih buku ini ya. Ini bukunya nih. Oke, heat transfer coefficient for wall roof. Jadi data-data mengenai dinding untuk kita menentuin heat conduction through wall, kemudian solar heat gain ya, ini dapat dari ini bukunya. Ya, ini bukunya nih. Heat transfer coefficient for wall roof ceiling. Jadi untuk menentukan U value, kemudian nanti kita dapat nilai OTTV, ini materialnya ada lengkap semua ya.
Cuman batu bata ada juga ya ini kayak namanya tuh. Ya sampai sedemikian ininya ya. Saya dulu sangat serius gitu untuk menangani atau mendalami sistem tata udara sampai kita beli buku heat transmission coefficient-nya supaya kita nggak usah nyari ini, kita ada di, walaupun sekarang semua ada di tabelnya, tapi ini lengkap. Kalau nggak ada di tabel kita cari di sini ya. Karena mungkin materialnya udah ada baru, dulu belum ada alukarbon, tapi kan sistemnya hampir sama ya. Ini list of building component ya, residential wall ya, ada dindingnya, ada U value-nya ini. Aduh, ini oke, ada U value-nya. Oh, ini semua lengkap. Mau apa aja di sini? Commercial wall, ada U value, eksterna, minimum ASRE, R-nya, U value-nya. Method of analysis, bagaimana kita menganalisanya. Ini rumusnya. Ya. Ini adanya di rumus OTTV juga ini. Jadi ini ada gambarnya. Ini materialnya. Nah, oleh sebab itu kita harus betul-betul mengerti mengenai memasukkan, kalau kita pakai komputer atau pakai data-data manual, harus tahu ini ngitung U value ya kan, total resistance transmissionnya, artinya beberapa U value nanti ada rumusnya, thermal averages, averages, oke. Nah, ini jenis masing-masing ini di breakdown di sini. Yang pertama ini apa nih? Double wood. Ya, kalau di sana kan mungkin pakai ada rumah-rumah atau pakai bangunan pakai kayu ya. Nah, ini saya tulis nih supaya betul-betul ngerti lah ya. Jadi tebalnya berapa, ada air spacesnya, tebalnya berapa, ini semua dihitung sehingga kita tahu berapa conduction, panas konduksi dari luar ke dalam. Wah, ini malah ada beton, ada roof, ya, ada ini building assembly thermal transmitter, masih stud wall ya. Nah, ini yang pakai RW28 nominal in 4 inch concrete. Nah, ini kan, ini ada extruded, ini ada kosong, kemudian ada konkret, ada konkret blok ya. Hitung ada airspace, dihitung nanti berapa dapat nilai hasil U value-nya, nanti udah hasil recommended value thermal transmitternya itu adalah 0,78 ya. Oke, jadi ini masing-masing ada ya, sekarang ada komputer juga, ASRE juga ada ini ya. Semuanya lengkap mengenai dinding, atap, roof ya ini. Nah, bagaimana Bapak bisa menilai bagaimana seriusnya saya guys. Konsentrasi, jadi saya pengen tahu apa saja gitu kan, dari mulai resistant, transmittan, kemudian thermal transmittan, U value, macam-macam istilah. Mudah-mudahan masih ingat ya, ini ada buku-bukunya dah semuanya ya. Dari konkret, roof juga ada semua. Ya, ini cedar roof. Ya, ada konkret roof, tebalnya berapa, insulated berapa, jadi nanti dia transmittan heat through roof-nya berapa berdasarkan material yang ada di sini. Oke. Nah, ini buku-buku ASRE yang saya miliki. Sekarang udah semuanya modelnya e-book ya sekarang ini, makanya ini saya bongkar untuk merefresh knowledge saya yang dulu saya pernah pelajari. Oke. Ini dia heat transmission coil for wall roof, American Society. Oke.
Kita ambil lagi buku apa lagi ya? Yang ada. Ini asli udah habis nih. Oh, masih ada ya? Masih ada. Oh, ini sih bukan. Asli mana nih? Oke, bukan. Oke. Asli dah tuh lagi nih. Ya, Asri Heating Terminal. Sampai gue beli juga kayak gini-gini. Orang kerjaannya. Namanya mau belajar, mau pinter, apa aja beli. Ya, jadi emang kalau mau ilmu pengetahuan itu memang tidak murah dan kita harus ada kan teman-teman bisa belajar kan. Teman-teman belajar, menempuh S1, S2 sampai dokter. Kalau saya tidak mempunyai tapi saya sekolahnya di ahli mesin kapal ya. Sertifikasi kompetensinya saya ahli mesin kapal. Tapi setelah saya keluar dari kapal, saya bekerja di gedung. Setelah jadi beberapa tahun, 10 tahun, 15 tahun jadi masinis ya, chief engineer di kapal. Kemudian saya turun, saya jadi chief engineer di bangunan gedung sama kapal tidak jauh berbeda ya. Mesin-mesinnya di kapal ada lift, ada mesin navigasi, ada AC, ada motor listrik, ada genset, ada cold storage, ada freezer, ya, ada AC. Cuman bedanya di sana kalau kapal itu tidur ya, panjang gitu 200 meter, kalau gedung kan berdiri. Nah, itu aja bedanya, mesinnya sama ya. Cuman dia di atas laut, kalau di atas laut tuh kita nggak bisa panggil vendor suruh betulin, kita mesti kerjain sendiri. Oleh sebab itu kita harus betul-betul menjadi practical engineer ya. Jadi bukan hanya tahu textbook aja, tapi kita harus tahu ngerjainnya. Nah, ini sih terminologi ya. Jadi apa yang mengenai terus khusus yang mengenai heating and ventilation ya. Apa umpamanya commissioning itu apa, dry bulb apa, wet bulb itu apa, ini semua ada di sini. Pokoknya semua yang urusannya dengan istilah-istilah di tata udara itu semuanya ada di sini. Dan kadang-kadang tapi sekarang sih nggak usah pakai ini, ya, tinggal klik di Google muncul ya. Mungkin di AI muncul ya, sana semua sudah gratis. Cuman ya kita harus counter check apakah betul nggak, apalagi kalau umpamanya AI-nya yang gratis ya. Kalau gratis itu kan dijawabnya seadanya, walaupun betul, tapi dia lain sama yang berbayar itu betul-betul dia serius jawabnya. Tapi ingat bahwa tergantung dari bagaimana kita menanyakannya ya. Ini buku yang tadi saya lupa tadi, belum di nah ini buku-bukunya ya, semua terminologinya ada di sini. Oke, nah ini N apa nih ya, tinggal cari aja lah ya. Ini oke, macub itu apa. Nah ini semuanya terminologi mengenai istilah-istilah yang ada di sistem heating yang diterapkan oleh ASRE ya. Oke. Ini saya rasa buku ASRE yang terakhir. Dan nanti ada beberapa buku, ada 2 buku lagi yang berhubungan, sehingga nanti kita selesai dengan bongkar yang buku ini. Pengen tahu mengenai apa sih ya filter, ada berapa jenis filter, ada HEPA filter, ada apa itu MERV ya, MERV. Ya, jadi ada MERV 8 sampai 11 sampai 15 berapa ya. Itu berapa persen yang bisa disaring oleh filter sebenarnya. Ada HEPA filter ya, electronic air cleaners, kemudian HV filter testing ya, ada
mechanical air filter, impeachment, ya, macam-macam filter lah yang sesuai dengan yang namanya dari National Air Filtration Association ya. Nah, ini ya, ada khusus buat HEPA, ultra filtration ya. Airborne maker yang buat airborne, buat ya kemarin di waktu itu banyak sekali nih dipakai ini, indoor air quality, ada MERV ya. MERV itu apa? Saya lupa, coba kita cari di sini apa. Sekarang tinggal di ini cari apa di AI ya, cari. Oke, ini mengenai filtration. Nah, ini tabelnya apa, berapa partikel persen yang bisa dipakai untuk apa proses filtrating. HEPA, Principle of Air Filtration. Oke. Electronic Air Cleaner ya, ini semuanya mengenai filtration. Nah, ini ada kelas-kelasnya ya, yaitu kelasnya disebut dari MERV itu, minimum apa maksimum, V-nya itu value equivalent. Jadi MERV itu minimum efisiensi reporting value ya, minimum efisiensi reporting value. Jadi ada beberapa nomor dari apa sampai 14, dari 8 yang sekarang biasa di split itu 8, kalau HEPA itu sampai 20 kalau nggak salah ya, HEPA itu tergantung daripada apa dulu sih waktu zaman COVID apal banget ya, sekarang udah lupa lagi. Jadi MERV itu dari apa? Dari nomor apa dari 1 sampai 16 ya. HEPA itu MERV-nya 20 ya. Yang biasa dipakai kita tuh 8, itu 20% kita bisa filter apa udara ya. Nah, ini HEPA filter. Ini khusus mengenai filter ya. Buku mengenai filter buat gas yang macam ya, sampai saya beli juga karena saya pengen tahu mengenai apa yang ada di dalam sistem filtration ya. Yang tahu itu buat yang umum itu apa MERV ini 8, HEPA itu 20 ya, makin tinggi nomornya makin tinggi efisiensi apa filtering. Nah, ini yang ya bukan ASRE ya, ini buku lain lagi. Ini terakhir dalam seri tata udaranya dari ASRE ya. Heating Ventilation Air Conditioning System Estimation. Nah, ini gimana kita mengestimasi apa nih? Lupa lagi saya juga. Heating Ventilation. Estimate ya, kayak beban, kemudian air handling equipment. Nah, ini isi-isinya ya. Kayaknya ini hubungan dengan project ya. Heating and ventilation criteria, air conditioning estimating criteria ya. Piping and accessory ya. Jadi ada di sini load appendixnya, load calculation. Oke, ini ya. Experience project ya, ini buat project nih ya. Jadi saya memang perlu tahu juga kalau ada project kita bikinnya kayak apa, estimasinya apa ya, kita belajar dari buku ini ya. Ini banyak ininya apa, nah equipmentnya, kemudian coba kita lihat ya. Nah, ini kan ininya apa sheetnya ya.
Ini bayarannya dolar nih, bukan IDR. Cost per unit quantity dolar. Tapi nanti bisa dikonversi. Tapi yang penting ngitungnya volumenya ya. Cara ngitung volumenya ini daftar gaji orang-orangnya, setiap daerah lain-lain. Jadi kalau di sana kalau estimasi itu udah yang menang tuh yang paling lihai baca gambar ya. Baca gambar bisa ngitung volumenya yang tepat. Nah ini tabelnya ya, estimating formnya. Nanti ini jenis-jenis ini dimasukin di sini. Kuantitinya berapa, pekerjaannya nanti kita pakai bahasa time hoursnya bisa pakai means ya. Ngerjain piping, ngelas satu pipa yang berapa inch berapa lama. Ya kan diselesaikan berapa lama, harganya berapa jam, berapa orang, berapa meter bisa ngerjain. Nah kalau pakai ini hitungnya mestinya tepat ya, nggak jauh-jauh beda lah. Cuman beda dolarnya nanti dengan rupiah sama manpowernya ya. Manpower kita itu pasti beda dengan manpower mereka lebih cepat, lebih mungkin kita ngerjain pipa mereka satu orang bisa, kita harus mungkin 1,5 orang ya. Ini semua buku-buku mengenai bagaimana kita menghitung estimasi. Nah, ini cooling distribution equipment. Oke. Kemudiannya ada tadi appendixnya tuh load calculation. Nah, di sini nih appendixnya. Gimana diajarin juga di sini mengenai hitungnya load calculation ya. Appendix load calculation, climate control and comfort, kita harus tahu dulu cuacanya, kemudian nentuin outdoornya, indoornya, baru heating cooling load calculation, itu U value-nya tadi ya. U value-nya itu bersama material-material tadi ini ya. 1 per atau intensitasnya berapa, transmittennya berapa. Nanti U value-nya dapat itu 1 per RT, R2, R1 itu sama RT total. Dapat. Nah kalau ini kan ngitung nih, kalau tadi udah ada materialnya, kita tinggal cari materialnya apa yang dipakai di projectnya, dapat U value-nya. Nah ini dia baru ngitung ya, cara ngitungnya U value-nya sama dengan tadi ya. Kalau bahannya emang belum punya, kalau udah bahannya udah ada, tahu dindingnya tipenya, udah nggak usah ya. Langsung aja masukin, cemplungin berapa luasnya kali koefisiennya berapa, dapat nanti load dari konduktivitas dari dinding ya. Oke. Nah ini heating and ventilation second edition. Oke. Saya rasa itu dulu yang untuk saat ini ya. Nanti kita lanjut dengan yang Smakna ya. Smakna itu ada berapa buku? Ada 5 buku ya. Nanti akan kita bongkar, kita pretelin satu-satu. Isinya apa aja, apa yang saya baca, saya pahami ya. Yang nggak dihafal semuanya, tapi minimum saya lihat dan kita pelajari lah. Ya. Oke, mungkin itu nanti kita lanjut lagi dengan episode selanjutnya dengan bongkar buku-buku dari Smakna. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.